sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya akan memaparkan materi saya dengan judul Masalah Sosial tentang Pengangguran dalam Perspektif Teori Klasik dengan nama Fridolina Purnawati, NIM 1922511085 kelas C. Yang pertama, pengangguran klasik. A. Pengertian pengangguran. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Menurut Sukirno tahun 1994, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Seseorang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Untuk mengukur tingkat pengangguran suatu wilayah bisa diperoleh melalui dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran dapat dihitung berdasarkan presentase dan perbandingan jumlah antara orang yang menganggur dan jumlah angkatan kerja. B. Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja. 2. Teori-teori pengangguran. Yang pertama, teori klasik. Teori klasik menjelaskan pandangan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Yang kedua, teori Keynes. Teori Keynes sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah, sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi, akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Yang ketiga, teori kependudukan dari teori Malthus. Teori Malthus menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk cenderung melampaui pertumbuhan persediaan makanan. Dalam dia punya esai yang orisinal, Malthus menyuguhkan idenya dalam bentuk yang cukup kaku. Yang berikut, teori sosiologi ekonomi non-Marxian. Berawal dari analisis Marx pada awal 20 tentang struktur dan proses ekonomi yang dapat dibayangkan sebagai suatu sistem kapitalisme kompetitif. Industri kapitalis yang ada pada zaman itu tergolong masih kecil dan belum ada satupun yang memegang perekonomian dan mengendalikan pasar. 3. Jenis-jenis pengangguran. Pengangguran normal atau friksional. Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran, sebaliknya pengusaha suatu memperoleh pekerja akibat pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. B. Pengangguran siklinal. Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Ada kalanya permintaan agregat lebih tinggi dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi. 4. Akibat buruknya pengangguran. A. Akibat buruk terhadap kegiatan perekonomian. 1. Pengangguran menyebabkan tidak memaksimalkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya. 2. Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. 3. Pengangguran diakibatkan oleh tingkat ekonomi yang rendah, dan dalam kegiatan ekonomi yang rendah, pendapatan pajak pemerintahan semakin sedikit. Pengangguran tidak mengalahkan pertumbuhan ekonomi, serta pengangguran menimbulkan dua akibat buruk kepada kegiatan sektor wisata. B. Akibat buruknya terhadap individu dan masyarakat. 1.
Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan. 2. Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. Keterampilan dalam mengerjakan suatu pekerja hanya dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek. 3. Pengangguran dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik. Oke, itu saja materi yang dapat saya paparkan. Sekian dan terima kasih.